Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatiz dan asatizah, secara khusus yang kita hormati Bapak Dr. Dedi Iskandar Batubara, Ketua Majelis Al-Wasliyah Al-Jamiyatul Wasliyah Sumatera Utara, Al-Ustadz Muhammad Hafiz, yang sehari-hari bersama para anggota DPRD Sumatera Utara, Pak Bambang, Ustadz yang inisiator daripada podium ini, juga Ustadz Majid, serta para Ustadz, karena kumpulan Ustadz berarti semua ini kan Ustadz ini, dan asatizah. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau bicara Ustadz dan Da'i, mungkin istilah lughatan, istilahannya pun sudah susah sekarang ini. Siapa yang jadi Ustadz? Siapa yang jadi Da'i? Karena mudah sekali. Bisa mengajar Iqra juga Ustadz di Medan ini. Bisa mengajak orang Da'i. Tapi saya yakin Ustadz yang ada di podium ini adalah Ustadz yang memang punya kapabilitas sebagai seorang Ustadz. Kita tidak usah membicarakan dulu kriteria Ustadz, tapi asal mau saja dipanggil jadi Ustadz, jadilah itu. Nah, karena tanggung jawab di situ. Nah, ya saya melihat yang paling berat di da'inya, saudara-saudara sekalian. Dalam An-Nahl 125, kalimat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kalau kita teliti, perintah-perintah yang selalu kepada orang per orang, ya katakanlah kalau puasa, kutiba alaikumussyam, kamu, aqimus shalah, kamu. Kemudian kepada harta, zakat juga seperti itu, fi amwalihim, harta mereka. Tapi untuk da'i, ud'u sendiri, perintah kepada seseorang. Berarti masing-masing kita itu fardu ain untuk bisa berdakwah. Ya mungkin kalau dia sudah ustadz, bisalah dia berdakwah tentang agama. Atau dia mungkin ud'u ila sabilika bil hikmah. Ya, hikmahnya bisa saja tidak bicara, bilhal. Nah, karena itu Bapak sekalian, nama itu menjadi nama kita yang ada di ruangan ini. Dan saya merasa juga masih sebagai seorang da'i. Dan alhamdulillah secara formal saya sudah mulai menjadi da'i ini tahun 71. Berarti 50 tahun yang lalu. Ya, setelah menjadi BA, dulu BA namanya. BA itu Bachelor of Art. Jadi dulu kalau dipanggil penceramah kita, pemandangan umum Maulid Nabi, Ustadz Maratua Simanjuntak, ada itu nanti yang bilang BA-nya. Karena waktu itu BA pun masih langka. Lupa dia, minta maaf tadi lupa menyebutkan. Coba. Nah, dengan dasar itu Bapak sekalian, alhamdulillah kita berada di tengah-tengah masyarakat, karena memang belum banyak seperti ini. Belum banyak dai-dai yang dipanggil-panggil begitulah. Saya tidak karena ilmunya, karena ilmu hanya dari Abitur Mustopoya, tapi karena Simanjuntaknya Tasud.
Ustadz mualaf kata orang, padahal aku bukan mualaf. Nah karena itu, karena dia perintah, saya ingin sedikit menyampaikan sebelum membuka ini, bahwa kalau yang memerintahkan itu Allah, nggak usah ragu-ragu. Nggak usah ragu-ragu. Nanti kalau aku berdakwah saja begini, cemana anak-anakku? Cemana rumah tanggaku? Asal jangan seperti sistem satu kelompok yang tidak peduli dia anak istri, pokoknya dia pergi berdakwah. Nah, itu juga salah. Pokoknya kita berusaha. Tapi kalau kita sudah berdakwah, Allah merintahkan, percayalah, Allah akan menjamin kehidupan saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin tidak. Dan jangan saudara-saudara berpikir bahwa kalau sekarang lah begini-begini, mana ada jadi, nanti sudah tua, apalagi tak bisa berdakwah, tak ada makan lagi, payah lah ini. Gak usah terlalu jauh ke situ. Allah itu maha kaya, saudara sekalian. Ya, maka saya bilang, saya menikmati hasil dakwah itu kalau dari segi materi, sesudah hampir tidak berdakwah bil qaul lagi. Ya, melalui anak-anak. Nah karena itu saya ingatkan, karena tadi diminta juga nasihat, jangan saudara-saudara pernah kehilangan selop habis ceramah. Nah ini yang katanya udah paham itu. Ada orang Pak Dedi asal habis ceramah hilang selopnya. Mana selopku tadi? Panitia sibuk lah. Ustaz tuh hilang selopnya. Bukan selop itu, amplop belum. Rupanya amplop belum, hilang selopnya. Begitu kasih amplop, nampaknya selopnya. Jangan saudara-saudara itu. Pernah rupanya Ustaz marah tua? Bukan pernah. Sering. Tidak dikasih apa-apa. Tidak dikasih. Tapi saya yakin itu. Kalau hari ini Allah belum memberi, besok lusa pasti akan diganti oleh Allah. Itu harus kita yakin. Tapi kalau belum, ya Tuhan, baru sekali udah ngadu, ya Tuhan hari ini tidak ada amplop. Gimana ini? Jangan. Tuhan Maha tahu, saudaraku. Nah, itu berdakwah. Kemudian, ya bapak-bapak, saudara-saudaraku tahu, adik-adik mungkin nggak tahu. Maratua Simanjuntak itu 17 tahun anggota DPRD Sumatera Utara. 17 tahun. 87-2004. Ya, banyaklah hartanya, banyak. Ada rumah, ada. Tetapi Pak, saudara sekalian, yang penting saya ingin sampaikan, 17 tahun pun saya di DPRD, dari Golkar pula itu, dulu kafir itu Golkar itu. Waktu saya mula-mula dulu Pak jadi anggota DPR, waduh rusak Ustadz kita, kata orang tuh. Kenapa? Udah masuk anggota DPR dari Golkar. Tapi masuk 17 tahun, alhamdulillah, keluar dari DPR masih tetap dipanggil orang Ustadz. Tidak bekas Ustadz, ada rupanya orang bekas Ustadz, banyak. Banyak, saudaraku. Bekas Ustadz. Saya dulu Ustadz. Nah, berarti sekarang dia bekas-bekas kan itu. Saya alhamdulillah di DPRD semua. Makanya kadang-kadang orang pun mengatakan kalau ada peminta-minta, ditunjukkan itu kamar Ustadz. Tapi syukur. Daripada saya capek mencari-cari dia, memberikan sedekah, datang menjemputnya. Kan syukur kita itu. Alhamdulillah Bapak sekali. Itu yang pertama yang saya katakan. Jangan kehilangan selop. Percaya aja. Anda tidak tahu di mana rezekimu, tapi rezeki tahu di mana kamu berada. Pak Apis, waktu DPRD tidak punya mobil yang bagus. Tapi sesudah pensiun, anakku membuatku jadi komisaris dan memberikan mobil Fortuner untukku. Bukan ustadznya, tapi karena komisaris perusahaannya, ini ya, sudah usia berapa? 70 Pak, 70 tahun. Jadi kalau belum dapat sekarang, jangan tak sabar.
Baru 3 tahun. Sudah usia 70 tahun. Sekaligus ulang tahunnya, alhamdulillah, di samping Ka'bah. Nah itu yang pertama yang ingin saya sampaikan sebagai seorang dai. Yang kedua, Saudara Yasir dan kawan-kawan, saya pernah memimpin IPHI namanya, Ikatan Pesantren Haji Indonesia. Untuk Anda ketahui, IPHI itu berasal dari Medan. Anggaran dasar pertama, ketua perumusnya Maratua Simanjuntak. Di tingkat nasional, setelah 1 tahun IPHI di Medan, dia menjadi IPHI nasional. Jadi bukan tidak mungkin, maksud saya podium ini akan berada di tingkat nasional. Tepuk tanganlah untuk itu. Bukan tidak mungkin. Kemudian perlu disadari setiap organisasi. Saya tadi bisik-bisik sama si Zul Arwan. Di mana sekretariatnya? Di rumah ketua katanya. Oh, ketua yang baik. Tapi kalau saya memimpin organisasi, sudah sekalian, organisasi itu tidak boleh sekretariat di rumah ketua. Tidak boleh di rumah pengurus. Harus ada sekretariat. Dari mana uangnya? Ya ketua harus carilah. Itu saudara. Oh, kita masih muda. Kalau kita masih muda, minta-minta nggak apa-apa. Coba kalau ketua majelis ulama minta-minta. Kalau seperti ini, saudara-saudara minta-minta kemana-mana, termasuk kepada saya, datang aja. Ya kan? Ini aja udah 3 di sini, 5. Kalau acara kalian cuma 50 juta, semua 10 juta kan cukup itu. Itu saya lakukan. Kantor sudah tahu, Jalan Nibung sekarang ini, Jalan Nibung Raya, itu kantor IPHI itu kita yang mengusahakan, dan itu milik kita sekarang ini, milik Haji itu. Waktu saya menjadi ketua Basnas, lihat gedung Bagis sekarang ini di sana. Itu tidak ada dari pemerintah, Pak Hafiz. Nah, itu dari umat itu. Jadi MDI bagaimana? MDI memang saya itu Golkar, jadi payah minta duitnya. Karena Golkar, emang ikut. Tapi karena Golkar, orang-orang Golkar aja yang mau kan. Tapi kalau seperti ini podium, waduh umat. Nah, makanya jangan pergi ke DPR minta duit, nanti dapat DPR nggak mau lagi orang bantu. Itu Bapak sekalian. Nah karena itu sekretariat usahakan. Habituran Mustafawiyah yang saya juga mendirikannya di Sumatera Utara ini, saya bilang harus ada kantor. Ya nggak bisa yang mahal-mahal, yang murah-murah. Ya sewa-sewa 5 juta sebulan, setahun, ada itu. Bisa. Supaya apa? Kumpul-kumpul. Nah, jadi yang kedua, itu organisasi harus ada kantornya. Kenapa rupanya saya katakan begitu sudah sekalian? Tahu, organisasi LSM sekarang tidak diberikan pemerintah bantuan hibah karena banyak yang sudah dibantu, tidak jelas kantornya, fiktif jadinya. Nah, jadi kita harus terang-terangan. Nah, bukan tidak baik selama ini sudah berkorban namanya ini, Pak Yasir Tanjung ini sudah berkorban ini. Dan saya yakin itu orang tuanya itu yang aku, ya kan? Yang masih membantu dan sebagainya. Tapi itu sudah bagus. Tapi selanjutnya siapa yang jadi ketua nanti, ingat, sewa kantor. Nah, itu baru bisa. Jadi nanti dari daerah nanti kalau sudah 9, udah hebat Bapak itu. 3 tahun sudah 9 cabangnya. Udah bagus itu. Dan di daerah-daerah yang memang mayoritas Muslim. Nah, kemudian Bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan yang ketiga, memang di dalam Al-Quran, di dalam hadis ada nilai, ada harga. Kalau kita berzakat minimal 2,5%, 10%, 20%. Kalau pahala minimal 10.
sampai 700. Nah, tapi saya minta Ustadz jangan ada nilai. Ustadz jangan ada harganya. Jangan dipermudah Ustadz itu. Masa gara-gara uang 1 juta, ada pilkada, ada pileg, muncullah organisasi Ustadz. Kemarin saya diminta juga seperti ini, di namanya Pak Dedi, Himpunan Dai Nusantara. Yang saya kenal di antara mereka hanya Saudara Dahlan dari Sudan itu, karena dia yang mengajak saya ke situ. Namanya Dai Nusantara. Saya bilang ini orang NU, bukan Pak. Tapi namanya Himpunan Dai Nusantara. Baru mulai juga tahun ini. Nggak apa-apa, silakan. Tapi saya bilang jangan karena politik. Saya sudah lumayan juga capek berpolitik itu. Dan umumnya lebih bagus tidak berpolitik lah menurut saya. Nah, Bapak saudara sekalian, nah karena itu ikhlaskanlah. Ikhlaskanlah organisasi ini, sehingga organisasi ini betul-betul berada di tangan umat dan akan disayangi oleh umat. Dan umat pasti akan mendukung dan membantu saudara sekalian. Nggak ada sumber APBN dari Al-Wasliyah, ya kan? Nggak ada. Sekarang mana ada hibah NU apa? Nggak ada, masing-masing jalan. Orang itu bisa, kita apa kita tidak bisa. Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian, karena sudah azan. Marilah kita sama-sama berharap organisasi ini melalui musul yang pertama ini melakukan evaluasi untuk berbuat yang terbaik untuk masa akan datang. Dan saya ingin nyatakan bahwa sekalian, saya di MUI bukan yang terbaik, tapi terpilih. Banyak yang baik-baik, ini lebih baik dari saya ini. Banyak ustadz-ustadz yang apa, tapi terpilih, diamanahi. Kalau diamanahi termasuklah beliau nih. Kalau salah pilih, beliau tanggung jawab itu. Kalau dia protokol apa, formaturnya satu, apa namanya, atas nama ormas Islam. Tapi kalau kita sudah dikasih, maka itu amanah yang harus kita kerjakan. Maka untuk itu tadi cocok ikhlaslah untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian MUI yang kita sekarang ini di dalamnya adalah tenda besar umat Islam, bukan rumah besar. Apa bedanya? Kalau tenda besar tidak ada pintunya, semua bisa masuk di dalam, dan itulah yang ingin kita lakukan ke depan, supaya semua umat itu merasa berada di bawah tenda besar umat Islam itu. Termasuk saudara-saudara, waktu Yasir datang ke MUI sudah saya katakan seperti itu, bahwa kita harus bersama-sama. Apalagi sekarang ini seperti disampaikan oleh Sekjen MUI pada waktu pengukuhan, umat Islam ini dihadapkan dengan permasalahan berat, saudara-saudara. Permasalahan yang kita hadapi berat. Saya sering katakan, permasalahan kita bukan antar umat beragama, tetapi antar intern umat beragama menghadapi rejim penguasa. Kita yang apa? Sesama kita, dan kita pecah. Ini kalau bisa cepat dipecah ini. Karena kalau ada kekuatan, MUI kalau bisa dikoyak-koyak itu tendanya itu supaya bocor, atau apa namanya, tiang penyanggahnya itu dipotahkan. Ini sudah sekarang anak-anak muda, pemuda-pemuda, ustaz-ustaz muda seperti ini harus melihat itu dan bersiap diri untuk berbuat yang terbaik pada umat di Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, ini sekedar ungkapan saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kesempatan lain kita akan bisa banyak berbincang tentang dakwah ini dan tentang keustatan ini. Maka musyawarah wilayah pertama ini mudah-mudahan menghasilkan program-program yang lebih jitu untuk menghadapi masa, seperti juga dikatakan masa digital sekarang ini. Kita dilaga lewat itu. Kita belum tentu
Yang ada disampaikan itu benar, tapi kita sudah kadang-kadang marah karena ungkapan itu. Dan orang juga melampiaskan, merendahkan umat Islam melalui ungkapan-ungkapan situsnya yang sangat menyakitkan. Saya kira demikian, marilah dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita membuka musyawarah wilayah pertama forum dai dan ustadz muda Sumatera Utara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.